usulnya nasab Bani Ba'alawi. Itulah Ubaidillah, anak laki orang yang majhul. Asalnya Ubaid dan anak-anaknya bernama Alwi. Ada yang lain namanya si Basri. Yang terakhir yang bontot lahir di Yaman namanya Jadid. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ya, apa yang saya sampaikan ini berdasarkan sebuah penelitian yang berbuah suatu bentuk prosa yang dibacakan bagai bacaan Maulid Nabi. Untuk arti apa? Supaya orang-orang awam mengetahui bahwa kepalsuan nasab Bani Ba'alwi ini sudah sampai pada puncak Sidratul Muntaha. Ya kan? Karena kalau belum sampai pada Sidratul Muntaha, maka sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kita lihat demi hari orang-orang yang meneliti kepalsuan nasab Bani Ba'alwi semakin bertambah dan bertambah. Kenapa? Karena memang nasab Bani Ba'alwi ini sudah kena laknat Tuhan Rabbul Izzah. Loh, kok bisa kena laknat? Yang namanya laknat itu Allah berikan kepada orang yang kena laknat, dijauhkan dari kebaikan dan keberkahan. Betul tidak? Kita lihat dari mulai nasab mereka dipalsukan, tidak ada sama sekali yang kekal abadi nasab mereka. Di zaman awal dibukukan nasab mereka sudah muncul ada penentangan, sehingga muncul karangan-karangan dari Ba'alwi untuk membenarkan statement orang yang menentangnya. Karena zaman itu bukan zaman digital, sehingga kitab-kitab nasab tidak mungkin diakses oleh banyak para alim ulama, terutama berbicara masalah nasab, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Pada saat Ali As-Sakran membukukan kitab manakibnya, di mana di situ dia awal mula menceritakan bahwa saya memahami setelah membaca kitab-kitab yang namanya Kitab As-Suluk dan Al-Awaji karangan Imam Al-Janadi, di situ saya memahami bahwa engkong saya namanya Ubaid. Lalu saya memahami daripada Ubaid itu adalah merupakan tasghir daripada Abdullah. Lalu Abdullah itu merupakan tasghir daripada Ubaid. Lalu Ubaid menjadi Ubaidillah. Kalau kita pahami begini tuan-tuan, Abdullah ditasghir menjadi Ubaidillah, Ubaidillah dibuang mudhaf ilaih jadi Ubaid. Ini adalah asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tanpa referensi. Nabi Muhammad SAW punya ayah namanya Abdullah, Nabi Sayyidul Mursalin. Apakah Nabi tidak mempunyai sifat-sifat ketawaduan? Apakah anda yakin bahwa seorang yang namanya Abdullah adalah orang yang sombong? Bukankah ayah Nabi, engkong Nabi, sampai ke atasnya adalah tercipta daripada sulbi yang bersih, yang suci, sehingga lahirlah baginda Sayyidul Anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau orang belajar tasghir dalam ilmu nahu, tidak semuanya Ubaid itu dasarnya Ubaidillah. Abdullah menjadi Ubaidillah, boleh jadi Abdul Rahman juga menjadi Ubaidur Rahman, Abdul Uzza menjadi Ubaidul Uzza, lalu dibuang mudhaf ilaih, sama-sama jadi Ubaid. Jelas tidak? Terus siapa sebenarnya Ubaid? Kok bisa dia menjadi Ubaidillah? Apa dalilnya? Ketika kita tanyakan kepada mereka, sejak kapan Abdullah berubah namanya menjadi Ubaid? Mana datanya? Adakah Abdullah mengarang satu kitab menerangkan bahwa dia sudah mentasghir namanya menjadi Ubaidillah? Mana datanya? Inilah ciri nasab palsu. Kalau kita pahami dikelar Abdul Ubaidillah, ya, Ubaidillah dikelar sebagai Al-Imam. Jelas tidak? Imam yang mujtahid. Masa Imam mujtahid tidak ada kitab karangannya? Kalau mujtahid zaman now, betul. Tapi ini mujtahid baheula. Kumaha eta teh? Iya. Pusing aing. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, coba tanya sama semua Bani Ba'alwi dari yang brojol sampai yang udah mau mati, itu dia tidak pernah tahu daripada referensi apa Ubaid jadi Ubaidillah. Oh, tahu dia? Katanya semua. Lalu turun kepada Alwi.
Katanya engkongnya tawadu, kenapa anaknya jadi alwi? Enggak jadi tasbih juga ya? Enggak ditazkir, harusnya anaknya jangan alwi, aspalas sabilin. Aduh, pusing aja. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, nasab alwi ini nasab yang dibuat-buat. Maka engkong dia kelihatan dia pakai jubah, dia buat satu karangan kitab supaya dianggap sebagai cucunya Nabi Muhammad SAW. Hari ini aku juga bisa, siapa yang juga bisa jadi cucu Nabi modal sorban, amal jubah, ceramah kemana-mana, ambil pena, kutip kitab-kitab orang, jadikan satu kitab, Anda akan dianggap Habib. Apalagi punya murid yang banyak-banyak, maka murid-murid itu yang menjadi da'inya untuk menyebar kepalsuan nasab alwi. Di masa-masa itu penyebarannya sangat dahsyat, tuan-tuan. Inilah hadis dari sindiran bagi